Pengen beli compact SUV 300 jutaan tapi masih bingung mau beli apaan? Yuk ikut gua, kita kasih jawabannya. Halo bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi. Dan di sebelah gua udah ada Mitsubishi Eclipse Cross tahun 2019. Dan ini adalah tipe yang tertinggi. Kenapa kita kasih referensi mobil ini di kelas compact SUV? Karena mobil ini punya desain yang cakep banget dan juga harganya masih oke. Kemudian fitur-fiturnya juga segudang. Apa aja detailnya? Langsung aja kita bahas, yuk. Nah sekarang kita masuk ke bagian fascia depannya. Kalau dilihat emang mobil ini punya desain yang kece banget. Karena memang Mitsubishi Eclipse Cross ini sudah mengusung tema Dynamic Shield. Bisa dilihat dari headlamp yang sipit, kemudian ada DRL-nya. Kemudian lampu utamanya juga sudah menggunakan LED. Jadi membuat mobil ini jadi lebih kece dan manis. Kemudian dari segi grillnya nih, grillnya punya aksen chrome yang sangat tebal. Membuat mobil ini jadi lebih fancy. Terus ada fog lamp di bagian bawahnya yang gue suka sih. Emang tema-tema Dynamic Shield-nya tuh kelihatan banget. Ini ada list chrome-nya juga di bagian sini. Terus di bagian bawahnya ada semacam list berwarna silver dan juga air scoop. Ini fungsi untuk pendinginan seperti biasa. Karena di balik sini ada radiator dan lain-lain. Nah bos geng, sekarang kita masuk ke bagian sampingnya. Kalau dilihat emang Eclipse Cross ini punya desain yang kokoh banget ya. SUV-nya kental banget. Bisa dilihat yang pertama dari roof rail ini. Walaupun nggak berfungsi banget, tapi memang ornamen ini menandakan mobil ini tuh seperti SUV. Kemudian ada cladding plastik di bagian fender-fendernya. Ini yang membuat mobil ini tuh jadi kelihatan lebih jangkung dan juga kesan sporty SUV kelihatan banget. Terus ada ornamen-ornamen list chrome di bagian kacanya nih. Nih, kalau di bagian belakang ini terkesan seperti coupe ya, karena menyempit gini nih, garisnya nih, kelihatan banget nih. Terus kemudian bagian velgnya. Velgnya menggunakan ring 18. Sebenarnya ini terlihat seperti palang 5, tapi nggak palang 5. Jadi bentuknya kayak kipas gitu, tapi di sini ada palangnya karena di sini berwarna hitam, jadi nggak kelihatan kalau itu adalah palang. Terus kemudian dengan finishing polish brush dan juga berwarna hitam. Kok cocok banget nih mobilnya, jadi kelihatan lebih kokoh. Nah, sekarang di bagian bawahnya nih ada list berwarna silver. Jadi memang lagi-lagi kesan ini tuh bisa membuat mobilnya jadi kelihatan lebih tinggi gitu. Nah bos geng, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya nih. Ini adalah bagian yang paling gue suka. Emang tema Dynamic Shield-nya kelihatan banget. Kita ngomongin masalah lampu belakangnya dulu nih. Berbentuk T-shape. Dari bagian sini nih udah bisa dilihat mata ya. Garis ke bawah, terus kemudian ada list ke sananya. Terus walaupun lampu sennya masih pakai bohlam, tapi lampu remnya sudah menggunakan LED. Nah ini kalau dipencet remnya nyalanya di bagian sini, sebelah sini, dan juga di bagian tengah sini. Jadi yang ini enggak, ini mungkin hanya sebagai cat eye aja. Nih yang uniknya lagi, ini kan kaca nih di sini. Di sini ada kaca, jadi ini kacanya dibagi dua dan dibatasin oleh list yang bagian tengah ini. Emang desainnya unik banget, gue suka nih. Jadi kalian bisa ngeliat bagian belakang hanya dengan dari kaca ini nih, dari kaca spion terus ngeliat bagian ini. Jadi bisa pandangan kalian tuh ke mobil belakang lebih jelas lagi. Terus kemudian ornamen list chrome-nya nih yang cakep. Emblemnya chrome, terus kemudian tulisan-tulisannya di sini juga chrome, Mitsubishi tipe Ultimate dan juga tulisan Eclipse Cross-nya chrome. Menandakan mobil ini terlihat lebih fancy. Nah, di bagian bawahnya ada ornamen motifnya itu seperti karbon, tapi sebenarnya bukan karbon. Ada tulisan Mitsubishi motornya. Jadi ini emang terlihat lebih sporty aja sih. Kita lanjut ke bagian bawahnya. Ada motif karbon juga di bagian sini nih. Ini keren sih, sebenarnya gue suka banget nih. Terus ada list berwarna silver di bagian bawahnya berbentuk seperti diffuser. Jadi memang kesan sporty dan juga SUV-nya masih kelihatan banget di sini. Nah bos geng, kalau lampu mundurnya sendiri tuh ada di bagian bawah, kiri dan kanan. Nih bisa dilihat ya di bagian sininya nih. Ini juga ada cat eye-nya lagi di bagian sini. Jadi kalau misalnya emang lampunya mati, kalian ngedip mungkin bisa ngeliat lampu itu di bagian kiri dan kanan. Mantap. Nah bos geng, sekarang kita lanjut ngebahas masalah akomodasi barangnya. Kita buka nih bagasinya. Gede. Bisa dilihat gede emang. Ketimbang rival-rivalnya, ini bagasinya cukup gede untuk compact SUV 5-seater. Nih. Kita duduk di dalam. Ternyata masih muat. Dan ini terbilang rata lantai nih, jadi kalian nggak perlu nyedok-nyedok ke bawah atau bawa barang tuh langsung dimasukin ke dalam tuh. Ini gede sih, asik. Terus dia juga ada tutupan gitu di bagian sininya. Nah, cakep banget. Jadi bisa nutupin atau menghindarkan barang-barang kalian kayak makanan ataupun dari panas yang ada di kaca ini. Jadi ditutup pakai ginian nih, jadi nggak langsung kena panas. Keren, keren, keren. Nah bos geng, sekarang kita udah ada di dalam interiornya Eclipse Cross ini. Jujur nih, gue kali ini baru pertama kali nih duduk di dalamnya nih. Emang amazed banget sih dalamnya. Ini cakep nih, dashboardnya kita ngomongin dashboard dulu. Ini perpaduan warna silver dan juga hitam. Walaupun belum soft touch, tapi dashboardnya oke juga. Dia modelnya landai gini, nggak tegak. Terus kemudian sudah dibekali oleh layar. Ini head unitnya 7 inci, touchscreen pula tuh. Touchscreen, sorry. Tuh, sabi sih.
Ini keren-keren. Terus kemudian ini ada list-list silver di bagian kisi-kisi AC-nya, menandakan kalau mobil ini tuh kesannya sporty banget. Ini bagian AC sekarang. Kita ngomongin AC-nya masih walaupun masih tombol, tapi desainnya cukup menggemaskan atau bisa dibilang sporty sih. Ini banyak juga tipe. Oke, sekarang kita lari ke bagian setir nih. Setirnya diameter genggamannya pas banget menurut gue ya, di tangan gue nih enak banget. Ini semi soft touch, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Terus kemudian di sini ada tombol-tombol. Salah satu tombolnya itu adalah untuk voice command, kemudian ngangkat dan matiin telepon kalau kalian bisa connect handphone kalian ke head unit. Terus ada cruise control, naik turunin. Oke sih, banyak fitur-fiturnya juga ternyata di sini. Nanti yang akan kita bahas selanjutnya. Terus sekarang kita pindah ke konsol tengah. Konsol tengahnya juga nih, ini hitamnya hitam glossy gitu. Terus ada perpaduan list silver di bagian sini nih. Nah, ini nanti kita bahas di fitur ya. Ini adalah touchpad track yang akan berkoneksi ke head unitnya. Ini cakep banget nih. Terus kemudian konsol tengahnya nih sudah dilapis sama kulit juga, jadi ini soft touch, empuk juga nih. Nah, sekarang kita lari ke bagian joknya. Joknya ini gue suka nih, karena bentuknya tuh mirip-mirip semi bucket. Walaupun berbahan kulit yang bikin badan kita panas, inilah salah satu alasan kenapa gue nggak terlalu suka kulit, karena memang dia bisa bikin badan kita di punggung apalagi itu keringetan, panas. Tapi ini joknya cukup megang. Jadi saat kita mengalami guncangan atau menghadapi G-force mobil ini saat kita lagi ngebut, kita belok kan pasti kan ketarik-tarik ya. Ini masih bisa nahan badan kita nih, pas banget nih. Tuh. Nah, sekarang kita lari ke bagian door trim ya. Door trimnya tuh, oh udah soft touch ternyata guys. Nih bisa dilihat ya, udah soft touch. Terus kemudian ada aksen-aksen karbonnya di bagian tombol-tombol naik turun kaca ini. Terus genggaman pintunya juga pas nih buat buka. Ada list silver di sini. Kemudian di sini ada black gloss ya, dan juga ada aksen chrome di bagian gagang pintunya. Ini keren banget sih. Nah bos geng, sekarang kita lari ngebahas masalah fitur-fitur yang benar-benar segudang, termasuk fitur keamanan dan juga fitur entertainmentnya. Nih, yang tadi gue bilang ya, head unitnya kan udah dipakein 7 inci dan juga sudah touchscreen. Terus kedua di sini ada touchpad track yang dimana ini tuh fungsinya nyambung ke head unit buat kita ngatur-ngatur. Lihat nih, tuh pencet USB, terus kemudian tinggal, keren banget, tinggal geser-geser tuh, udah kayak trackpad BlackBerry zaman dulu tuh. Ajib sih. Jadi memang memudahkan kita untuk nyetel head unit, jadi tangan kita nggak usah begini nih, tinggal begini aja. Biasanya fitur ini tuh adanya di mobil-mobil mewah, tapi di Mitsubishi Eclipse Cross ini udah disematkan. Ini keren sih. Pencet home, terus kemudian back, bisa pencet aplikasi di sini. Oh ya, head unit itu juga sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto Ready nih. Jadi enak, kalian bisa connect langsung ke situ. Mau baca Waze, baca map, apa dan segala macamnya, lihat WhatsApp bisa dari situ. Terus kemudian fitur apa lagi ya yang ada di sini ya? Oh ya, ini udah ada auto hold nih. Jadi saat nanjak, tinggal pencet, kalian bisa nih ngelepas remnya. Terus nanti nunggu sepersekian detik biar mobilnya tuh nggak mundur. Jadi kita udah di warning juga tuh, enak tuh. Ini di bagian sini udah ada forward collision warning FCW. Ini tinggal pencet doang. Terus traction control matiin di sini. Ini ada yang keren nih, HUD nih bos geng. Keren nggak tuh? Jarang-jarang loh mobil ada HUD-nya nih, apalagi SUV gini nih, cakep banget. Jadi bisa ngelihat langsung ke situ tuh. Jadi nggak perlu ngeliat speedometer, kita bisa lihat lagi jalan speednya berapa nih, kelihatan di HUD-nya di depan. Nah sekarang kita masuk ke bagian sini nih. Nah ini ada 2 tombol di bagian depan. Ini tuh sepertinya ya untuk seat heater. Jadi kalau misalnya lagi di cuaca dingin gitu ya, lagi di puncak gitu, kedinginan nih, gue pengen anget-anget, tinggal pencet ininya doang nih, diatur high atau low. Jadi mobil ini ternyata cukup canggih ya. Apalagi di kursi kanan ini udah elektrik, jadi bisa maju mundur secara elektrik tuh. Tap. Oh ya, satu lagi bos yang ada yang ketinggalan. Mobil ini juga sudah dibekali pedal shift. Nah, jadi bisa ngerasain nih sensasi adrenalinnya kalau misalnya kita lagi ngoper, pencet ke D yang tipe plus, terus gitu kan, tinggal mainin deh di sini naik turunnya, tet, keren banget ya tuh. Terus juga, nah di atas nih sudah menggunakan double sunroof, bukan moonroof ya, tapi double sunroof. Jadi nih yang bagian sini nih tinggal dipencet nih, nah ini sunroof pertama, ya kan? Oh ternyata kalau misalnya ini dibuka, yang belakang nggak bisa kebuka, berarti memang harus pilih salah satu. Kita tutup lagi. Oh enggak deh, nggak bisa dibuka bos ini ternyata. Jadi memang yang ini hanya sekedar kaca aja untuk melihat penampilannya, terus kemudian yang bisa dibuka tuh hanya di bagian depannya aja. Nah gini nih. Terus tinggal buka ini nih. Kenapa nggak bisa dibuka yang belakang? Karena kaca ini akan melewatin kaca belakang. Jadi makanya kaca yang belakang tuh nggak bisa dibuka, hanya bisa dibuka ininya doang nih, tutupannya. Nice. Jadi bisa terang depan belakang nih, nggak perlu pusing-pusing gelap kalau lagi siang hari. Oh ya bos geng, mobil ini juga sudah dilengkapi oleh SRS airbag, yaitu ada 7 titik. Ini mungkin ada di bagian setir, bagian dashboard kiri, terus bagian door trim kiri kanan, bagian belakang juga ada 3, kiri kanan, dan tengah. Ini keren banget.
Nah boskin, sekarang kita udah ada di baris kedua dari Mitsubishi Eclipse Cross ini. Nah kita akan mengukur untuk akomodasi penumpangnya. Kita bahas dulu masalah legroomnya dulu. Nih ada 6 jari. Tinggi gue 173 cm dan tadi joknya belum gue rubah, masih posisi duduk gue. Ini cukup banget sih, ada 6 jari. Sekarang kita ngomong headroomnya. Headroomnya berada di 9 jari. Karena gue pakai topi ya, jadi agak lebih rapat. Jadi ini ada 9 jari. Ya cukup banget dah. Yang paling gue suka adalah bagian belakang ini luas banget kiri kanan. Kenapa dibilang mobil ini 5-seater? Karena memang di tengahnya ini juga bisa masih lega gitu loh. Ini ada apa lagi ya? Kita buka. Armrestnya enak gak? Nah ternyata nih armrestnya seret. Jadi enak, gak ngoplek-ngoplek dan juga gak turun. Jadi tangan kita masih bisa seimbang nih antara door trim kanan sama door trim kiri. Jadi megangnya masih enak. Di sini juga ada 2 cup holder nih yang buat minuman, taruh di sini jadi lebih enak sih. Joknya juga empuk ternyata di belakang. Mantap. Nggak ketinggalan nih. Ada power outletnya juga ternyata di bagian belakang untuk ngecas-ngecas. Jadi bisa tinggal masukin soket di sini. Ukurannya 12 volt, 120 watt. Ya cukup banget sih menurut gua. Nah bosnya ngerasa kurang afdol kalau kita nggak bahas soal dapur pacunya. Mobil ini dibekali oleh mesin 1500 cc dengan transmisi CVT, 8 percepatan menggunakan pedal shift yang tadi udah kita bahas, kemudian tenaganya itu 150 daya kuda, torsinya 250 Nm. Jadi mobil ini sebenarnya udah siap untuk diajak jalan tanah, aspal, mau dibawa off-road-offroadan juga udah bisa SUV ini. Keren. Nah bosking, itu dia review singkat tentang Mitsubishi Eclipse Cross tahun 2019 di belakang kita ini. Gimana menurut kalian? Tertarik gak untuk beli mobil ini? Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Gas! Mobil 123.com